Nah, tadi, jadi di langkah ke-1, job 2 kita jadikan job A, job 1 kita jadikan job B, kemudian data-datanya kita ambil, kita masukkan, kita cek ini ya, apakah maksimum TATB lebih kecil dari maksimum DADB. Kalau ini yes, maka yang masuk ke alfa adalah job A, dan yang masuk ke beta adalah job B. Ya. Kalau ini tidak terpenuhi, kalau ini no gimana? Apa dibalik? Ya, oke. Jadi Anda baca lagi keterangan di langkah ke-1. Kalau maksimum TATB lebih kecil dari maksimum DADB, maka yang masuk ke alfa adalah TA, yang masuk ke beta adalah TB. Kalau tidak, maka apa? Kata-katanya atau kalimatnya di langkah ke-1 apa? Kalau tidak, bukan langsung dibalik TA-nya jadi T5, T alfanya jadi T5, T betanya jadi maaf T5, T alfanya jadi T1, 5, T betanya jadi T2, di sini 8, bukan ya. Tapi kalimatnya di langkah 1 itu, kalau ini tidak terpenuhi, maka masukkan job yang waktunya lebih pendek ke alfa. Ya. Jadi ada kemungkinan kalau ini tidak terpenuhi, tetap hasilnya seperti ini ya. Jadi Anda cermati lagi kalimatnya yang ada di langkah ke-1. Ya, kebetulan ini ceknya ini terpenuhi, jadi yang masuk ke alfa TA, yang masuk ke beta adalah TB. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, maka bunyinya di langkah ke-1 itu masukkan ke alfa job yang waktu prosesnya lebih pendek. Ya, jadi ada kemungkinan hasilnya tetap sama seperti ini. Ya, tapi belum tentu. Ya, jadi tergantung yang waktunya yang lebih pendek yang mana. Ya, tadi itu saya lupa menambahkan untuk langkah ke-1. Nah, tapi setelah langkah ke-1 kita masuk ke langkah kedua. Tadi jadi kita cek job 1 dan job 3 ya. Jadi job 1 dan job 3 yang ada di beta dan gamma ini kita tes di kolom ini. Anda biasakan ngetes yang sebelah kanan dulu ya, apakah T betanya lebih kecil dari T gamma. Jadi apakah T1 lebih kecil dari T3? Kalau T1 lebih kecil dari T3, ya 5 lebih kecil dari 6, maka Anda tidak perlu melakukan tes yang kedua atau cek yang kedua. Ya, kalau Anda mau boleh ya. Tapi sekali lagi yang perlu diingat syaratnya ini adalah syarat atau. Jadi cuma butuh salah satu untuk yes, Anda bisa lanjut. Jadi kalau ini kedua-duanya yes, tambah lebih boleh lanjut ya. Jadi kalau salah satu yes, Anda start dari sini dulu, lebih gampang. Kalau di sini panjang ya. Tapi kalau salah satu sudah ketemu yes, maka job 1 dari beta pindah ke alfa, job 3 dari gamma pindah ke beta, ya. Tambah job dari EDD list menjadi gamma yang baru. Ya. Sekarang job 1 bisa dijadwalkan di schedule list. Jadi sekarang sampai di sini schedule listnya adalah job 2 dan job 1 dengan F alfanya berapa F alfanya? Tadi job 2 ini waktu prosesnya 8, job 1 waktu prosesnya 5 ya. Jadi sampai sini F alfanya nanti kalau Anda butuhkan di sini F alfanya 13 ya. Adalah waktu proses dari job 2 ditambah waktu proses dari job 1, 13 ya. Nah, sampai sini prosesnya kita lanjutkan di langkah kedua lagi. Jadi sekarang yang kita bandingkan job 3 dan job 5 ya. Dengan cara yang sama seperti tadi, job 3 dan job 5 kita bandingkan. Betanya adalah job 3, waktu prosesnya 6, gamanya adalah job 5, waktu prosesnya 10, due date-nya job 3, 15, due date-nya job 5, 20. Anda tes, apakah T beta lebih kecil dari T gamma? Ya, jadi apakah 6 lebih kecil dari 10? Ya, cukup ya sebetulnya ya. Untuk melengkapi tabel aja ini saya tambahkan. Ya, tapi untuk mengerjakan cepat, kalau salah satu sudah yes, Anda bisa lanjut ya. Jadi yang ataunya ini F alpha tadi ya sudah kita hitung ya 13 ditambah maksimum T beta T gamma yaitu 10 ya maksimumnya ini
Apakah lebih kecil dari 20? Yang ini kebetulan no. Tapi tidak berpengaruh karena di sini sudah yes. Ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. T beta T gamma-nya dibandingkan terpenuhi, tapi pembandingan di sini tidak terpenuhi, tapi cukup, ya. Maka caranya gimana tadi? Job 3 dari beta pindah ke alfa. Job 5 dari gamma pindah ke beta. Ini ya. Terus job berikutnya dari EDD list, yaitu job 4, masuk menjadi gamma yang baru. Oke. Kemudian job 3 ini berarti sudah apa ini? Sudah mantap dia di alfa ya. Jadi sudah mantap dia di alfa, dia bisa kita pindah ke schedule list. Jadi sementara schedule list kita 213, job 5 dan 4 ada di tabel, di EDD list masih ada job 6, 7, 8. Ya. Jadi itu tahapan di langkah kedua. Jadi sekali lagi, kalau prosesnya di sini salah satu yes ya atau kedua-duanya yes, maka akan begitu terus ya. Gamma beta pindah ke alfa, gamma pindah ke beta, ambil lagi dari EDD list masuk sebagai gamma yang baru. Bandingkan lagi beta dan gamma di sini. Kalau salah satu yes, lanjut lagi yang dari beta tadi ke alfa ya. Begitu seterusnya sehingga nanti apa yang ada di alfa ini sama dengan apa yang ada di schedule list. Dan kalau kita tidak pernah pindah ke langkah ketiga, maka jadwal kita nanti akan sama seperti urutan EDD. Atau artinya urutan EDD itu sekaligus meminimumkan maksimum lateness dan juga min tardiness. Ingat ya, target kita di sini adalah min tardiness, rata-rata keterlambatan, bukan maksimum terlambatnya. Oke ya, jadi sekarang kita bandingkan job 5 dan job 4 di langkah kedua. Job 5 versus job 4. Betanya job 5, T-nya 10, due date-nya 20. Gamma job 4, T-nya 3, due date-nya 25. Kita bandingkan, apakah T5 lebih kecil dari T4? Ya. 10 lebih kecil dari 3? Tidak. Kita harus cek yang satunya. Apakah F alpha, ingat ya, alpha tadi terisi, alpha atau schedule list tadi terisi job 2, job 1, job 3 ya. Total waktu prosesnya adalah 19. Apakah F alpha plus maksimum T beta T gamma, atau berarti maksimum ini 10 dan 3 ini, maksimumnya berarti yang 10, lebih kecil dari maksimum due date, yaitu lebih kecil dari 25. 19 tambah 10 lebih kecil dari 25? Tidak. Jadi, dari sini, hasilnya sama-sama no. Nah, kalau hasilnya sama-sama no, maka kita harus menuju ke langkah ketiga. Ya, Anda baca dulu. Di slide yang satunya, langkah ketiga itu apa? Langkah ketiga itu bunyinya, kalau gambarannya kira-kira seperti ini ya. Jadi, dari sini, kembalikan job pada kolom beta ke EDD list. Jadi job 5 yang ada di beta ini kembali ke EDD list. Jadi setelah pembandingan di langkah kedua ini sama dari dua cara ini gagal, maka job pada kolom beta ini saya kembalikan ke EDD list. Jadi hasilnya begini. Kemudian job 4 dari gamma pindah menjadi job pada kolom beta. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi kalau ini sama-sama no, maka job pada kolom beta pindah ke EDD list, sedangkan job dari kolom gamma pindah ke kolom beta. Setelah itu, kita bandingkan dengan dua kolom yang sebelah kanan ini. Nah, logikanya caranya sama seperti tadi. Jadi Anda bisa start dengan ini dulu. Apakah T alpha lebih kecil dari T beta? Apakah T3 lebih kecil dari T4? Kalau ini yes, maka Anda bisa proses lebih lanjut. Tapi kalau di sini no, Anda coba cek yang ini. Kalau yang kanan ini no, yang kiri ini yes, maka Anda juga boleh lanjut. Tapi kalau kedua-duanya no, maka Anda harus ke
langkah keempat. Langkah keempat itu kebetulan dalam contoh ini nanti nggak pernah tereksekusi. Jadi kebetulan di dalam pembandingan langkah ketiga ini selalu salah satu ada yang yes. Jadi Anda bisa lanjut ke prosesnya nanti kembali ke langkah kedua. Tapi nanti saya akan kasih di akhir seandainya ada kemungkinan di sini kedua-duanya no, ke langkah keempat nanti seperti apa. Nanti ada di belakang. Ya. Nah, jadi ini kita cek dulu ya langkah ketiga. Ingat, alfanya sekarang job 3, betanya adalah job 4, dan F alfanya sampai pada titik ini adalah 19. Ya. Jadi total waktu proses dari job 2, job 1, dan job 3. Ya, jadi langkah ketiga, kita bandingkan job 3 dan job 4, di mana sekarang istilahnya bukan beta gamma, tapi alfa beta ya. Jadi job 3-nya adalah alfa, job 4-nya adalah beta. Apakah T alfa lebih kecil dari T beta? 6 lebih kecil dari 3? Tidak. Jadi terpaksa kita harus cek yang satunya. Apakah F alfa dikurangi T alfa ditambah maksimum dari T alfa T beta lebih kecil sama dengan maksimum D alfa D beta? Ya. Apakah ini? Jadi 19 dikurangi 6 ditambah maksimumnya ini 6. Apakah lebih kecil dari maksimumnya diudit 25? Ini yes. Jadi pembandingan yang pertama ini no, tapi terselamatkan oleh pembandingan yang kedua, di mana di sini yes. Ya. Jadi hasilnya nanti di tabel Wilkinson-Irwin ini, job 3 dan job 4 ini pembandingannya seperti ini. Ada salah satu yang yes, maka kita proses lebih lanjut dengan cara seperti apa? Proses lebih lanjutnya adalah job 4 dari kolom beta pindah ke alfa, kemudian kita ambil 2 job berikutnya pada EDD list menjadi beta dan gamma yang baru. Itu kalimatnya ada di slide yang tadi ya. Jadi kalau Anda ikuti slide yang satunya, yang langkah demi langkah itu, kalimatnya juga akan seperti itu. Masukkan job pada kolom beta menjadi alfa yang baru, jadi ini. Kemudian ambil 2 job berikutnya pada EDD list, dari EDD list menjadi beta dan gamma yang baru. Ya, jadi job 5 dan job 6 saya ambil dari EDD list, saya masukkan di sini. Terakhir apa? Terakhir berarti sekarang job 4 bisa masuk ke EDD list. Ke schedule list. Ya. Jadi job 4 sekarang pindah ke bawah sini, ke schedule list. Lanjut kemana ini? Kalau seperti ini. Jadi sebetulnya gampangnya, pokok kalau Anda lihat beta sama gamanya terisi, itu berarti Anda masuk ke langkah kedua. Tapi kalau yang Anda lihat gamanya kosong, yang ada alfa sama beta, itu berarti langkah ketiga. Jadi ini, kalau ini alfa beta gamanya ada, maka kita lanjut ke langkah kedua, atau kembali ke langkah kedua membandingkan apa? T5 dan T6. Ya, membandingkan job 5 dan membandingkan job 6. Dengan cara seperti langkah kedua. Nanti kalau salah satu yes, gimana? Kalau salah satu yes, dari pembandingan ke langkah kedua ini, maka job 5 masuk ke alpha, otomatis nanti dia akan masuk ke jadwal, ya, masuk ke schedule list. Job 5 dari beta masuk ke alpha, job 6 dari gamma masuk ke beta, ambil satu lagi dari EDD list menjadi gamma yang baru. Ya. Jadi itu kalau kita ketemu di sini kedua-duanya sama-sama yes. Nah, kalau bukan keduanya sama-sama yes, tapi salah satu ya. Tapi kalau kedua-duanya sama-sama no, nah kita sudah ada indikasi kalau dua-duanya sama-sama no, kita akan ke langkah ketiga. Tapi langkah ketiganya gimana tadi? Langkah ketiganya adalah job pada beta kembali ke EDD list, ya. Job dari gamma pada gamma masuk menjadi beta. Sehingga tersisa hanya alfa dan beta, di mana alfanya job 4, betanya job 6, terus kemudian kita bandingkan di langkah ketiga. Gitu ya. Jadi ini nanti ke bawah, selanjutnya prosesnya sama. Ya, saya nanti di slide selanjutnya saya tidak akan tulis detail satu persatu pembandingannya, tapi yang penting di awal-awal ini Anda
paham prosesnya. Jadi selanjutnya nanti caranya sama. Ya, kita teruskan dulu ya. Ini job 5 dan job 6 ini kita bandingkan di langkah kedua di sini. Membandingkan job 5 versus job 6. Betanya job 5, gamanya job 6. Ya, dengan informasi processing time dan due date-nya kita ambil dari problem. Kemudian kita bandingkan apakah T beta lebih kecil dari T gamma, yes. Atau ini F alpha. Jadi job 2, 1, 3, 4, total waktu prosesnya adalah 22, ditambah maksimum T beta, T gammanya ini 14. Apakah lebih kecil dari maksimum due date di sini 40? Jadi kedua-duanya sama-sama yes. Kalau kita masukkan di tabel, ya sama-sama yes. Berarti apa tadi? Job 5 dari beta ke alpha, job 6 dari gamma ke beta. Ya. Ambil job 7 menjadi gamma yang baru. Kemudian job 5 berarti kita bisa jadwalkan di schedule list. Anda bandingkan lagi job 6 dan job 7. Ya. Nah, selanjutnya tidak saya tulis ya, langkah demi langkah. Anda bisa langsung cek di sini job 6 T6 itu 14, T7 itu 7. Jadi tesnya di yang sebelah kanan ini no. Kalau kita tes di yang sebelah kiri, kebetulan juga sama-sama hasilnya juga no ya, 32 tambah 14, itu lebih besar dari 45, maka berarti kita pindah ke langkah ketiga ya. Jangan lupa langkah ketiga, caranya gimana tadi? Dari beta, job 6, kita kembalikan ke EDD list. Ya, jadi di sini, job 6 kembali ke EDD list, kemudian job 7 dari gamma menjadi beta yang baru. Kita tes di langkah ketiga, yang sebelah kanan. Apakah T5 lebih kecil dari T7? Apakah T5 yaitu 10 lebih kecil dari T7 yaitu 7? Jawabannya no. Ya. Tapi tes yang di sebelah kiri ini yes. Jadi kita nggak ke langkah keempat. Ya. Kita tidak ke langkah keempat karena salah satu di sini sudah ada yang yes. Kita kembali ke langkah kedua. Kembalikan ke langkah keduanya gimana? Job 7 dari beta masuk ke alpha. Terus kemudian job 6 dan job 8 dari EDD list kita masukkan ke beta dan gamma yang baru. Ya. Job 7 jangan lupa pindahkan ke bawah sini. Ya, ke schedule list. Kemudian job 6 dan job 8 kita bandingkan di langkah kedua. Kita cek ya, hasil pembandingannya sama-sama no. Sama-sama no berarti ke langkah ketiga. Langkah ketiga, job pada kolom beta kembalikan ke EDD list. Job pada kolom gamma menjadi beta yang baru. Jadi ini. Ya kan? Terus kita tes di langkah ketiga. Hasilnya salah satu yes. Salah satu yes, maka job 8 pindah menjadi alpha yang baru, job 6 menjadi beta yang baru. Jadi seperti ini. Job 8 bisa kita masukkan ke schedule list. Nah, sebetulnya harusnya kan kita ke langkah kedua ya. Jadi job 6 dibandingkan dengan sesuatu di sini di langkah kedua. Awas ya, ini job 8-nya sudah masuk di schedule list. Jadi bukan, walaupun Anda lihatnya ini di alpha ada di tabel ini hanya ada alpha dan beta, bukan berarti kita membandingkan di langkah ketiga. Karena apa? Karena ini sebetulnya pembandingannya di langkah kedua. Habis proses sebelumnya tadi salah satu sudah yes, sehingga jadinya seperti ini, hanya karena di EDD list sudah tidak ada lagi job. Sehingga job 6 tidak bisa dibandingkan dengan siapa-siapa, maka nggak ada pilihan, job 6 harus masuk di urutan terakhir. Ya, jadi hasil akhirnya adalah ini, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 6. Kalau Anda lihat, ini urutannya berbeda dengan urutan EDD ya. Sehingga itu sebabnya urutan ini bisa menghasilkan min tardiness yang lebih baik dari EDD. Ya. Oke. Jadi
Di dalam contoh ini kebetulan kita hanya masuk ke langkah kedua dan langkah ketiga saja, ya. Tapi bagaimana jika pengujian pada langkah ketiga keduanya sama-sama no? Jadi kalau pengujian pada langkah ketiga keduanya sama-sama no, maka kita menuju ke langkah keempat, ya. Saya umpamakan aja ya. Saya umpamakan, misalkan tadi prosesnya sampai pada titik ini. Seandainya sampai pada titik ini, kemudian di dua kolom yang paling kanan ini hasilnya sama-sama no. Tadi kebetulan yang kolom yang ini yes, kemudian yang kolom yang paling kanan no ya. Jadi kita balik lagi ke langkah kedua. Tapi seandainya ini sama-sama no, langkah keempat bunyinya gimana? Ya, Anda cek algoritma di Wilkerson-Irwin itu. Langkah keempat bunyinya adalah ya. Jadi job pada kolom alfa, sekarang job pada kolom alfa yang kita mundurkan. Job pada kolom alfa kita mundurkan ke EDD list. Ya. Jadi job 7 masuk ke EDD list. Job 8 yang tadinya ada di beta tidak pindah, tapi kita akan bandingkan dia, maaf ini job 7-nya harus kita coret dulu ya. Nah, jadi job 7-nya karena dia balik ke EDD list, maka dari schedule list kita buang. Job 8 kita bandingkan dengan apa yang ada di schedule list yang terakhir. Jadi job 8 kita bandingkan sekarang dengan job 5 pada kolom alfa. Kira-kira ini tesnya di mana ini? Tes di langkah kedua atau di langkah ketiga? Kalau sampai ini. Langkah kedua. Oh, langkah kedua nggak ada gamanya gimana? Iya, Pak. Langkah ketiga, Kak. Langkah ketiga ya. Jadi ini harus ngetesnya di langkah ketiga. Jadi kalau tadi, kalau sampai sini langkah ketiga, salah satu yes, coba gimana? Kalau di sini salah satu yes. 5-nya lanjut. 5-nya dimasukin ke schedule list. Tetap, Kak? Ya, 5 tetap di schedule list. Kalau ini sama-sama yes, maka 8-nya lanjut ke alpha. 8-nya lanjut ke alpha, ambil 7 dan 6 menjadi beta dan gamma yang baru. Anda menuju ke langkah ke 2. Ya, oke. Nah, kalau ini dites di langkah ketiga, kedua-duanya juga sama-sama no, gimana? Berarti Anda ke langkah keempat, kan? Langkah keempat gimana tuh? Langkah keempat, job 5-nya atret lagi, balik lagi ke EDD list. Jadi yang ternyata tadi kelihatannya sudah mantap, ternyata sampai ke langkah keempat dia masih belum boleh di schedule list. Jadi kalau sampai ini kedua-duanya sama-sama no, job 5 balik lagi ke EDD list ya. Atret ke EDD list mundur dulu sebentar, sehingga apa yang ada di schedule list yang paling belakang adalah job 4. Job 4 itu kita bandingkan dengan job 8 di langkah ketiga. Ya. Jadi hasil penjadwalannya 213, 45, 786. Anda hitung completion time, dan kemudian Anda cek due date-nya. Anda bisa lihat di sini ada 3 job yang tardi, yaitu job 3, job 5, dan job 6. Ya, dengan min tardiness 4 ditambah 12 ditambah 16, ya, dibagi 8, ya, 32 dibagi 8, yaitu 4 min tardiness-nya. Dan itu adalah min tardiness yang optimal. Sebetulnya algoritma Wilkerson-Irwin ini tidak menjamin optimalitas. Jadi dia bisa mendapatkan hasil min tardiness yang terbaik dari algoritma yang lain, tapi tidak menjamin optimalitas. Ada catatannya di sini. Ada catatannya kapan dia akan menjamin optimalitas. Maaf, catatannya ternyata di depan ya. Jadi algoritma ini tidak selalu meminimumkan min tardiness. Syaratnya dia akan meminimumkan min tardiness itu kalau periode tardi antar jobnya tidak overlap, maka baru dia menghasilkan min tardiness yang optimal. Kalau ternyata periode tardinya ada yang overlap, berarti hasilnya tidak optimal. Caranya cari optimal gimana? Ya berarti ada salah satu dari urutan permutasi 8 job itu yang masih bisa menghasilkan lebih baik. Kita nggak tahu memang. Tapi cara ini sudah cukup simple, ya. Artinya
daripada nyobai semua urutan itu, cara ini paling enggak algoritmanya terstruktur, dia bisa menghasilkan min tardiness yang cukup minimal. Nah sekarang maksudnya periode tardi tidak overlap itu maksudnya gimana? Jadi kalau Anda lihat ini ya, job 3 itu kan selesai di 19 ya. Mulai dikerjakan di 13 ya. Jadi completion time dari job sebelumnya job 1 itu 13. Kemudian job 3 setelah selesai mengerjakan job 1 berarti mengerjakan job 3. Jadi T3 kan 6, dikerjakan dari 13 sampai 19. Due date-nya 15. Jadi start dikerjakan di periode 13, kemudian periode 14, periode 15, customer masih happy karena belum lebih dari 15. Jadi ditunggu aja. Ternyata 15 nggak selesai. Masih menuju ke 16. Nah, itu mulai periode customer marah-marah, ya kan? Menuju ke 17, masih nggak selesai. Menuju ke 18, 19. Jadi ada tardy period sebesar 4 satuan waktu ya, antara 15 sampai 19. Itu yang disebut dengan tardy period. Ya. Nah, tardy period ini 15 sampai 19 kalau kita bandingkan dengan tardy period dari job yang lain yang terlambat, contohnya job 5. Job 5 dikerjakan mulai 22, selesai 32. Padahal due date-nya 20. Jadi belum dikerjakan, customer-nya udah marah-marah ya. Pada T sama dengan 20, customer tanya, barang saya mana? Order saya mana? Belum, Pak, gitu. Ya, belum masuk produksi. Tuh, belum. Besoknya ditelepon lagi, T sama dengan 21 telepon lagi. Belum, Pak, masih belum. Pak, tambah marah lagi kan. Baru saat dikerjakan di 22. Sampai selesai di 32. Jadi waktu prosesnya 10, tapi tadi periodnya 12, karena dihitung mulai 20. Nah, Anda perhatikan, tadi period yang job 5 ini 20 sampai 32, tadi periodnya job 3, 15 sampai 19. Jadi, dua tadi period itu tidak overlap ya. Begitu juga nanti kalau dibandingkan dengan job 6. Job 6 di sini dikerjakan 42, startnya, due date-nya 40, jadi mirip seperti job 5 tadi, customer-nya udah marah duluan, belum dikerjakan padahal sudah lewat due date-nya. Setelah itu selesai di 56. Jadi periode tardinya dari 40 sampai 56 dan itu tidak overlap dengan dua periode tardi yang sebelumnya. Atau dengan kata lain kalau kita gambar di Gantt chart ya. Jadi kalau kita gambar di Gantt chart, job 3 yang tardi itu mulai di 13 dikerjakan, ini job 3, selesai di 19. Ya. Due date-nya di sini. Due date dari job 3 di sini, 15. Ya. Jadi tardy period ini. Tadinya di sini. Kemudian job 5 dikerjakan mulai 22, selesai di 32. Ya kan? Ini job 5. Tapi tadi periodnya mulai 20. Ya kan? Ini D5-nya janjinya ke customer 20. Jadi tadi periodnya di sini. Ya, yang terakhir job satunya lagi yang terlambat yaitu job berapa tadi? Job berapa? 6 ya? Ya, job 6. Job 6 waktu pengerjaannya 42 sampai 56 padahal due date-nya ke customer di 40. Jadi ini tadi periodnya dari 40 sampai 56. Nah, 3 tadi period ini, tadi periodnya job 3 dan tadi periodnya job 5, tadi periodnya job 6. Ini kebetulan tidak overlap. Ya. Jadi kalau tadi period tidak overlap, maka
algoritma itu hasilnya optimal. Ya, jadi hasil algoritma ini optimal karena tadi periodnya tidak overlap.